Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk hadir dan mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ketaatan kita, ibadah kita yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan khususnya pada kehidupan akhirat kelak. Karena sesungguhnya sekecil apapun ketaatan yang kita bangun, itu pasti nanti akan benar-benar kita rasakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah tersebut, sepele mungkin hari ini kita lihat, tapi hakikatnya itu sangat-sangat besar nanti khususnya pada kehidupan akhirat. Doa yang kita kirim untuk orang yang sudah meninggal saja, ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia atau siapapun, kita doakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni fulan. Itu benar-benar akan bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat, dan itu ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia. Padahal hanya sebatas kita berdoa dan mendoakan saja. Sepele mungkin menurut kita, tapi itu sangat-sangat bermanfaat. Karena sesungguhnya semua ketaatan yang kita kerjakan itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fatabassum ala akhika shadaqah, kata Nabi. Senyum untuk saudaramu saja itu sudah bernilai sedekah. Senyum untuk saudaramu saja itu bernilai sedekah. Terlebih orang itu hadir pada sebuah majelis ilmu, ini ketaatan yang sangat besar, pahala yang begitu besar. Paling tidak sebagaimana yang dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid wa la yuridu bi ilal khair fa yata'allama minhu ay yu'allimah falaysa lahul jazaa illa kal hajji tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali dia hanya menginginkan kebaikan. Dia ingin berharap untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dia ambil dari majelis ilmu, dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Maka sungguh, kata Nabi, tidak ada balasan yang paling pantas yang diberikan oleh Allah kecuali dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Pahala ibadah haji dengan sempurna, hadir pada sebuah majelis ilmu yang itu dilakukan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mungkin sulit untuk orang melakukan ibadah umroh karena apa yang terjadi dari apa yang didapatkan. Ya paling tidak amalan-amalan yang seperti ini bisa kita hadirkan, Untuk apa? Sekali lagi, untuk menambah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwanu fiddin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa amalan-amalan yang disunahkan Nabi ketika sudah masuk waktu maghrib sampai tidurnya seorang muslim. Amalan-amalan yang harus kita perhatikan ketika sudah masuknya waktu maghrib sampai beristirahatnya seorang muslim di waktu malam. Kita tahu syariat ini sudah sempurna, agama sudah sempurna. Semua pelajaran itu telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang meragukan dan tidak ada yang samar-samar pelajaran Nabi. Sampai digambarkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah
Kata Rasulullah, lailuha kanahariha. Saking jelasnya syariat ini, malamnya pun itu seperti siangnya, kata Nabi. Artinya sangat-sangat jelas. Semua sunnah itu sudah diajarkan Rasul. Semua amalan-amalan sunnah telah diajarkan dan ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga waktu maghrib sampai istirahatnya seorang muslim. Waktu maghrib sampai istirahatnya waktu muslim. Di dalam Islam, masuknya hari baru adalah ketika azan maghrib dikumandangkan. Di dalam Islam, di dalam syariat kita, masuknya hari baru ketika azan maghrib dikumandangkan. Jadi bukan menunggu jam 12 malam. Kalau ada orang hari ini lahir setelah azan maghrib dikumandangkan, ada seorang bayi lahir ketika azan maghrib dikumandangkan, maka terhitunglah dia lahir pada hari Rabu. Dia lahir pada hari Rabu. Artinya itu hari yang pertama. Kalau dia ingin melaksanakan akikah, maka Rabu itu hari pertama. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa diperintahkan penyembelihan kambing untuk akikah. Kalau ada orang lahir ketika azan maghrib sudah dikumandangkan atau terdengar azan maghrib, maka dihitung itu hari pertama. Karena dalam Islam, masuknya hari baru adalah ketika azan maghrib dikumandangkan, bukan menunggu jam 12. Kalau ada orang wafat, meninggal dunia, kalau ada orang meninggal dunia, taruhlah misalnya setelah azan maghrib dikumandangkan, dia meninggal tadi misalnya, maka terhitung dia meninggal di hari Rabu, bukan di hari Selasa. Dia meninggal di hari Rabu, kenapa? Karena sudah masuk pada hari yang baru. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia setelah azan maghrib dikumandangkan, maka dihitung masuklah hari yang baru. Karena di dalam Islam, sekali lagi, perhitungan hari itu dihitung pada saat masuknya azan maghrib, ketika azan maghrib dikumandangkan. Maka di antara sunnah dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat maghrib misalnya, sebelum azan maghrib atau hampir azan maghrib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, "Idza janu minal laili ay idza amsaytum fakulu fakuffu sibyanakum fa inna syayatin hantashiru hina idin wa aglikul abwaba bi bismillah wa la yufta syaitanu babul mughallaqah." Kata Rasul, kalau sudah hampir azan maghrib, kalau sudah hampir azan maghrib, hampir masuk waktu maghrib, maka sunnah yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kufu sibyanakum, tahan anak-anak kalian keluar dari rumah kalian, jangan disuruh keluar. Kalau hampir azan maghrib sudah, boleh jadi mungkin 5 atau 10 menit sebelum azan maghrib, kufu sibyanakum, tahan anak kalian. Rasulullah menggunakan bahasa kufu, tahan dengan kuat. Tahan dengan kuat, kata Nabi. Benar-benar jangan disuruh keluar. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang maghrib sampai masuknya waktu maghrib tersebut, kata Rasulullah, yantashiru syaitanu hina idin, syaitan sedang banyak-banyaknya berkeliaran, kata Rasul. Tentunya kecuali ketika kita membawa anak kita ke masjid, ke musola, itu berbeda. Kalau perkaranya adalah perkara-perkara duniawi, urusan-urusan dunia saja, jangan diperbolehkan anak kita keluar dari rumah kita kapan menjelang maghrib.
Kalau urusannya urusan yang bisa ditunda, tunda saja dulu, kata Rasul. Tunda urusan kalian sampai selesai maghrib, selesai ibadah salat maghrib, kemudian kalian masuk waktu isya, ada urusan silahkan. Tapi di waktu sebelum maghrib sampai masuknya waktu maghrib, kufu sibyanakum, tahan anak kalian, kata Nabi, jangan sampai keluar. Mohon maaf kalau misalnya ada les-les hendak maghrib, itu dihindari aja. Bahakunan hakun kadusah les saja sudah, daripada parak maghrib. Kenapa? Karena kasihan. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita menahan anak-anak kita. Tahan, kata Nabi, kecuali itu memang urusan-urusan yang sangat darurat. Sekali lagi beda kalau kita bawa anak kita ke masjid, ke mushola, ini beda. Ini yang berkeliaran di luar itu, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai terjadi pada diri seorang muslim. Karena syaitan di masa-masa itu sedang banyak-banyaknya dia berkeliaran. Kekuatan syaitan full kapan? Menjelang maghrib. Dan dia mudah untuk menggelincirkan siapapun. Resiko terberat bagi kita, seorang muslim, pada saat membiarkan anak kita keluar dari rumah kita menjelang maghrib atau di waktu maghrib adalah fitrah anak kita itu akan tercederai. Disuruh baca Quran tidak mengoler. Kenapa? Fitrahnya berat sudah. Dan ini pelajaran yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan terbaik dan terkuat syaitan kapan? Ketika di masa-masa sebelum maghrib itu. Sayangnya mohon maaf, parak maghrib itu warung pina rame warung apa, warung berjualan. Tazinu syayatin, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini dihiasi oleh syaitan. Aturannya yang diatur Rasul, tahan. Menjelang maghrib itu tahan, jangan keluar dari rumah kalian. Sayang, fitrahnya nanti rusak. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap anak yang lahir dia sudah dalam keadaan fitrah. Abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajisani, kata Nabi. Orang tuanya yang menyebabkan rusaknya fitrah anak tadi. Orang-orang yang mempengaruhinya, kata Rasul. Orang-orang terdekatnya, anak itu fitrah. Dan kita jaga fitrah anak kita. Tahan anak-anak kalian, kata Rasulullah. Karena syaitan itu sedang kuat-kuatnya di menjelang maghrib. Kemudian yang disunahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita diperintahkan untuk menahan anak-anak kita keluar dari rumah kita, yang kedua kata Rasulullah, aghliqul baba bismillah. Tutup pintu rumah kalian, jendela-jendela rumah kalian dengan ucapan kalimat bismillah. Tutup lawang bismillah. Jendela ditutup dengan bismillah. Apa hikmahnya? Hikmah terbesar adalah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syaitan la yaftababul mughallaqah. Syaitan tidak bisa membuka pintu atau jendela, dan dia tidak bisa masuk ke rumah tersebut ketika pintu tersebut ditutup dengan ucapan kalimat bismillah. Jendela yang kita tutup dengan ucapan bismillah, syaitan tidak akan mampu untuk menembus, kata Rasul. Lihat bagaimana sederhana sekali pelajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada perlu yang datang ke dukun, kada perlu datang ke orang pintar supaya rumah kami kada dimasuki setan, ya apa aja. Kemudian dia bikin rajah-rajah macam-macam, ditaruh di depan pintu rumah. Nah ini aman sudah, Jarsidin, aman sudah. Tidak. Rasul ajarkan kepada kita, kalian tutup pintu rumah kalian bismillah. Syaitan tidak akan mampu menembus pintu memasuki rumah yang ditutup dengan kalimat bismillah. Dan itu berlaku umum, baik kamar-kamar kita, pintu-pintu kamar kita, ataupun jendela-jendela rumah kita. Sederhana sekali pelajaran yang diajarkan Nabi. Simple. Dan ini menunjukkan bagaimana kekuatan bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Auna, kita memohon pertolongan kepada Allah. Saya tutup pintu ini dengan bismillah, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Saya tutup jendela rumah saya dengan bismillah, dengan penjagaan Allah, dengan nama Allah, Allah yang menjaga. Itu kalimat bismillah. Kita minta pertolongan. Ditutup dengan bismillah. Syaitan tidak bisa menembus, kata Nabi. Berat dan sulit sekali, dan syaitan benar-benar tidak mampu, kata Rasulullah. Ini gambaran hakikatnya. Gambaran hakikatnya. Syaitan itu makhluk yang lemah. Bayangkan kita modal kalimat bismillah, syaitan tidak bisa masuk. Beda dengan manusia. Pian 10 kali berbismillah menutup lawang, kalau kada dikunci, dibobol maling. Bismillah, bismillah, bismillah 10 kali. Tapi kalau kada dikunci, masuk aja maling. Syaitan ketika kita tutup bismillah, la yuftah babul mughallaqan, kata Nabi. Dia tidak akan mampu untuk menembus satu pintu yang ditutup dengan kalimat bismillah. Pintu rumah kita, pintu kamar kita, tutup dengan kalimat bismillah. Ini lemahnya syaitan. Jadi sebenarnya bukan hal yang baik ketika manusia sangat khawatir dan takut dengan jin, dengan syaitan. Wa innahu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazadahum rahaqa, kata Allah. Ada sekelompok manusia yang mereka sangat takut dengan syaitan, dengan jin, sehingga mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh syaitan, memberikan sesajen ini dan yang lainnya. Ketahuilah, kata Allah, zadahum rahaqa, Allah tambah ketakutan mereka, tambah khawatir lagi. Setan itu dilawani baik, jangan tapi ungah menaranya. Mungkin kita melawannya, kita harus lawan. Bebaya lewat di kuburan Mempina Seram, 4 lalulah lunahnya. 4 lalu, kadang kadang mengganggu pian ya. Apa ini? Melihat pohon Mempina rimbun misalnya, ada kelambu diandaki orang yang warna kuning. Izin ini itu dan yang lainnya. Ini akidah, ini keyakinan kita. Syaitan itu makhluk yang lemah, dan itu pasti. Masalahnya adalah dia melihat kita dan kita tidak melihat. Maka tidak ada cara yang terbaik kecuali hanya bermohon kepada Allah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau ada orang yang membaca A'udzubillahi bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dia baca kalimat itu, kata Nabi, maka setan tidak akan pernah bisa menyentuh orang tersebut. Terus dijaga Allah di tempat tersebut sampai dia berpindah ke tempat yang lain. Pindah ke tempat yang lain, baca pulang. Tidak perlu untuk dikhawatirkan, ditakutkan. Ini bebaya di rumah mendengar kursi pina begarak. Nah ya sudah nanya. Ya, hal-hal yang seperti ini mungkin itu terjadi, mungkin. Tapi tidak perlu sampai kekhawatiran dalam diri kita. Palingnya begayaan aja, nggak ada apa-apa juga. Jadi tidak perlu untuk dikhawatirkan. Kita ucapkan kalimat bismillah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, syaitan tidak akan pernah bisa mampu menembus pintu yang ditutup dengan kalimat bismillah. Yang ditutup dengan kalimat bismillah. Jendela rumah kita tutup dengan kalimat bismillah. Kamar-kamar kita, pintu-pintu kamar kita tutup dengan kalimat bismillah. Untuk apa sekali? Untuk perlindungan. Untuk perlindungan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mensunahkan kepada kita ketika masuknya waktu maghrib, tentunya adzan maghrib dikumandangkan. Masuk maghrib, adzan maghrib dikumandangkan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, menjelaskan nanti khilaf, terjadi perdebatan para ulama. Disebutkan bahwasanya para sahabat itu menceritakan, kunna fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami ketika berada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuknya waktu maghrib, yatasara'una bina baina sawari wa nusalli rak'ataini khafifatain hatta dakhala rajulul masjida fayuhsib anna salata qad intaha likathrati sallihima. Kata para sahabat, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami berada di zaman Rasulullah, setelah proses selesai azan maghrib dikumandangkan, para sahabat kemudian berebut untuk mencari tiang-tiang masjid, untuk mencari tempat-tempat untuk melaksanakan sholat.
Apa yang mereka lakukan? Mereka mengerjakan salat sunnah 2 rakaat dengan salat sunnah 2 rakaat yang ringan, rakataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Sampai ketika banyak sahabat melaksanakan salat sunnah tadi setelah adzan maghrib tadi dikumandangkan, sampai-sampai ada sahabat yang lain masuk ke dalam masjid dan dia mengira salat maghrib telah selesai. Dia mengira ini salat ba'diyah maghrib. Saking banyaknya sahabat yang melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah adzan maghrib tadi dikumandangkan, kata sahabat. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, menjelaskan urutan hukumnya seperti ini. Setelah adzan maghrib dikumandangkan, cerita para sahabat dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sahabat itu berebut mencari tiang-tiang masjid, berebut mencari tempat sholat untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Maka kami melaksanakan salat sunnah 2 rakaat yang ringan, bukan salat sunnah yang panjang. Jadi banyak ada Al-Baqarah, Al-Imran, salat sunnah yang ringan. Saking banyaknya sahabat yang melaksanakan salat sunnah tadi, ada sahabat yang masuk ke dalam masjid, dia mengira maghrib telah selesai, karena dia mengira ini ba'diyah maghrib. Dia mengira ini ba'diyah maghrib, saking banyaknya sahabat yang melaksanakan salat sunnah tadi. Disinilah kata para ulama kemudian berbeda pendapat, apakah ada salat sunnah qobliyah maghrib? Apakah ada salat sunnah sebelum salat maghrib? Muasalnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini hadis tidak terbantahkan. Hadisnya saya disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, Adabul Mufrad, dan banyak kitab-kitab hadis yang memasukkan riwayat ini. Hadisnya tidak bermasalah, kualitasnya kualitas yang baik. Khilafnya adalah apakah ada qobliyah maghrib atau tidak? Apakah ada qobliyah maghrib atau tidak? Maka sebahagian para ulama memahami bahwasanya ada qobliyah maghrib. Alasannya apa? Fakta hukum di dalam hadis tersebut menjelaskan sahabat setelah azan maghrib mengerjakan salat 2 rakaat. Sehingga muncul pendapat, oh ini qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, menurut pendapat ini, ketika itu dihukumi qobliyah maghrib, dia tidak masuk salat sunnah rawatib. Artinya tidak terus menerus. Karena kalau itu dilakukan terus menerus akan masuk kepada hukum rawatib, dan qobliyah maghrib tidak dikenal rawatib. Rawatib itu kan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, riwayat yang lain 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu rawatib. Dan tidak ada pernyataan Nabi qobliyah maghrib. Maka menurut pendapat pertama dari ini qobliyah maghrib, tapi tidak masuk rawatib. Bagaimana untuk menyatakan ini tidak rawatib? Maka caranya adalah tidak dilakukan terus menerus. Karena kalau itu dilakukan dengan cara terus menerus, maka status hukumnya akan naik menjadi rawatib, dan itu tidak dibenarkan. Sehingga muncul pendapat ada qobliyah maghrib 2 rakaat, tapi dia bukan rawatib. Dalilnya apa? Riwayat Imam Al-Bukhari. Dan sampaikan ini agar kita tidak cepat-cepat menyalahkan orang lain. Nah, ada orang yang pas untung azan maghrib sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa tuh aja? Qobliyah maghribnya sih dia. Bid'ah ya kamu ini aja. Artinya kita harus jelaskan dulu. Nah, menurut pendapat kedua, mohon maaf ini pendapat mayoritas. Dikatakan ini pendapat yang paling banyak dipegang oleh para ulama. Salat sunnah yang dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah adzan maghrib tadi bukan qobliyah maghrib. Tapi salat sunnah apa? Salat sunnah antara azan dan iqamah yang kebetulan ketika itu waktunya di waktu maghrib. Jadi salat sunnah yang dilakukan oleh para sahabat ketika waktu maghrib dalam riwayat Imam Bukhari tadi dipahami menurut jumhur ulama itu salat sunnah antara azan dan iqamah, bukan salat sunnah qobliyah maghrib. Alasannya apa? Alasannya pertama,
Tidak ada istilah qobliyah maghrib. Kalau qobliyah asar saja masih diperselisihkan pendapat oleh para ulama hadisnya, maka qobliyah maghrib pun itu tidak didapatkan riwayat yang menjelaskan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, muncul hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah rakaataini, ada 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Rakaataini bainal adzan wal iqamah, rakaataini bainal adzan wal iqamah liman sya. Siapa yang mau, kata Nabi. Maka dipahami, sahabat tersebut mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah adzan maghrib. Itu bukan qobliyah maghrib, tapi salat sunnah antara azan dan iqamah. Dan itu harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara tidak terus menerus. Tidak boleh dia terus menerus. 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu sholat. 5 waktu sholat ini sah orang tersebut memasukkan salat sunnah antara adzan dan iqamah. Boleh. Pian mbah tuntung qobliyah subuh 2 rakaat. Masih ada waktu mengerjakan lagi salat sunnah 2 rakaat. Apa niatnya? Boleh antara salat sunnah, niatnya antara adzan dan iqamah. Pian selesai qobliyah zuhur yang 4 rakaat misalnya selesai, masih ada waktu, apakah boleh mengerjakan lagi salat 2 rakaat? Boleh. Niatnya apa? Antara adzan dan iqamah. Selesai adzan asar dikumandangkan, apakah boleh melaksanakan salat sunnah 2 rakaat? Boleh. Niatnya antara adzan dan iqamah. Dari 5 waktu salat ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ternyata kata para ulama hadis, yang paling sering dilakukan oleh para sahabat salat antara adzan dan iqamah itu terletak di waktu maghrib. Sehingga muncullah hadis tadi. Salat sunnah antara adzan dan iqamah itu bebas, boleh di 5 waktu salat. Mbak tuntung adzan subuh misalnya, selesai kita qobliyah subuh 2 rakaat, hendak menggawi lagi salat 2 rakaat, apakah boleh? Boleh. Niatnya antara adzan dan iqamah. Setelah adzan zuhur, kita kerjakan qobliyah zuhur, ada waktu lagi ingin mengerjakan salat 2 rakaat, apakah boleh? Boleh. Niatnya antara adzan dan iqamah. Setelah adzan asar, bolehkah kita mengerjakan salat 2 rakaat? Boleh. Niatnya antara adzan dan iqamah. Begitupun juga setelah isya, setelah adzan isya. Begitupun juga setelah adzan maghrib. Nah, dari 5 waktu salat ini, yang paling sering terjadi pada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka mempraktekkan salat sunnah antara adzan dan iqamah ada di waktu maghrib. Apa alasannya? Alasannya adalah mereka ingin memulai hari yang baru dengan ibadah sholat. Masuknya waktu maghrib ini menunjukkan masuknya hari yang baru. Sehingga mereka ingin mengamalkan dan mengamankan hari tersebut dengan apa? Dengan ibadah yang terbaik. Sehingga dipilihlah antara adzan dan iqamah di waktu maghrib, itu waktu yang paling sering dilakukan oleh para sahabat. Dan inilah wallahu alam pendapat yang lebih kuat. Jadi masalah bedanya hanya di niat saja. Sama-sama menggawi 2 rakaat. Tuntung azan maghrib. Kalau niat kita adalah qobliyah maghrib, problem hukumnya tidak ada dalil yang menjelaskan ada salat sunnah qobliyah maghrib. Tapi kalau niat kita adalah antara azan dan iqamah, maka itu didukung dengan dalil dan pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara adzan dan iqamah ada salat sunnah 2 rakaat. Karena mohon maaf, kalau niatnya adalah qobliyah maghrib, maka status hukumnya adalah dia bisa mengerjakan salat terus. Karena ini perkara sunnah, artinya bisa untuk diamalkan terus. Wallahu a'lam, yang terbaik adalah dia berniat antara adzan dan iqamah. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah. Setelah maghrib, setelah ibadah salat maghrib, kita masuk pada waktu isya. Salat isya adalah salat fardu yang punya ganjaran pahala begitu besar. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Man shalal isya bil jamaah fa ka'annama shalla nisful lail."
Wa man shalla subhi bil jamaah fa ka'annama shalla laila kullahu. Siapapun yang mengerjakan salat Isya berjamaah, maka dicatatkan pahala dia telah melaksanakan salat malam setengah malam. Siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, dicatatkan pahala dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Jadi kalau Isya berjamaah, nanti kita salat Isya insyaallah, itu ganjaran pahalanya dicatatkan pahala seperti melaksanakan salat malam setengah malam. Kalau ada orang yang selesai maghrib tadi, dia kerjakan terus salat sunnah 2 rakaat tanpa putus, terus dia kerjakan sampai di tengah malam, tapi dia bukan orang yang mengerjakan Isya berjamaah, dibandingkan orang yang hanya mengerjakan Isya berjamaah, maka Isya berjamaah itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan salat malam setengah malam. Itu keutamaan orang yang mengerjakan salat Isya. Tapi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, kata Nabi, maka faka'annama shalla laila kullahu, maka dicatatkan pahala dia telah melaksanakan salat malam sepanjang malam. Jadi kalau subuh berjamaah, itu pahalanya sebagaimana dia mengerjakan salat malam sepanjang malam. Nah, Isya, salat Isya, kapan waktu terbaik pelaksanaan salat Isya? Sebenarnya waktu terbaik pelaksanaan salat Isya adalah waktu yang ditunda, diakhirkan. Kapan? Kalau memungkinkan dan kalau punya kemampuan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an, beliau menyatakan, "A'tamana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi salatil Isya hatta raqada an-nisa'i was-subyan." Fadakhala Umar radhiyallahu ta'ala an faqala ya Rasulullah as-salat 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 laqad raqada an-nisa'i was-subyan. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam qatratan min ar-ra'si faqala alaihi salatu wassalam laula an ashukku ala ummati la akhadtu al-isya ila nisful lail. Disebutkan dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abdullah ibnu Abbas beliau pernah menceritakan, kata Abdullah ibnu Abbas, satu hari satu malam kami menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kami tunggu, kata Ibnu Abbas. Ternyata mana Nabi menunda sholat Isya tadi. Kami menunggu di masjid, kata Ibnu Abbas. Rasulullah tunda sholat Isyanya, ditunda oleh beliau. Hatta raqada nisa'i wasibyan, sampai menjadikan kaum perempuan dan anak-anak pun mereka lelah dan mereka tertidur, menghadangi waktu Isya bersama Rasul. Akhirnya Umar ibn Khattab pun berdiri kemudian mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar kemudian berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasul, "Salat ya Rasulullah, salat ya Rasulullah." Raqada nisa'i wasibyan. Kaum perempuan dan anak-anak sudah tertidur, mereka lelah ya Rasulullah menunggu. Ketika Umar berkata demikian, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar, fitratur ras. Ketika itu Rasul masih basah. Wajah beliau masih basah disebabkan karena wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian keluar dan akhirnya kemudian mengerjakan salat Isya berjamaah bersama para sahabat. Kata Nabi, ini poin kita, laula an asyukku ala ummati la akhartu Isya ila nisful lail. Kalau seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akhirkan Isya sampai di pertengahan malam. Ada pelajaran yang kita ambil. Yang pertama adalah ketika Nabi keluar dari rumah beliau masih dalam keadaan basah. Ini menunjukkan bahwa saya selesai berwudu itu boleh untuk tidak kita usap, boleh untuk tidak kita keringkan, boleh. Dikeringkan pun apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Kedua-duanya boleh. Pelajaran yang kedua, ini poin kita adalah ketika Nabi mengerjakan Isya berjamaah bersama para sahabat, Nabi bersabda setelah itu, laula an asyukku ala ummati, kalau tidak memberatkan atas umatku, aku akhirkan waktu Isya di pertengahan malam. Ini dalil kata para ulama, waktu Isya terbaik ada di pertengahan malam, hampir-hampir jam 12 malam. Kalau tidak memberatkan, kata Nabi, itu waktu terbaik. Waktu terbaik Isya, kalau mampu dengan cara berjamaah di pertengahan malam, itu terbaik. Mungkin ini bisa kita praktekkan kalau kita safar, baik. Kalau kita betutulakan, pian safar ke Jakarta atau kemana, pian santai aja, maghrib Isya itu santai aja, tunda aja dulu. Semakin lama kita menunda waktu Isya itu semakin besar pahalanya. Jam 11, setengah 12. Kenapa? Karena Rasul menyatakan laula an asyukku ala ummati, kalau tidak memberatkan atas umatku la akhartul Isya
ila nisful lail. Saya akhirkan waktu Isya di pertengahan malam. Ulama sepakat itu waktu terbaik. Itu waktu yang terbaik. Ibu-ibu misalnya mohon maaf yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia bisa menunda Isyanya di akhir-akhir. Mana yang lebih afdal melaksanakan sholat Isya jam 8 malam dengan jam 11 malam? Pada posisi sama-sama berjamaah jam 11 malam itu lebih utama bagi seorang perempuan yang mereka sholat di rumah. Tapi kalau nang latihan ya di masjid. Kira-kira imam kada hendak jawab sembahyang Isya jam 12 di sini. Ya kita bicara artinya kalau dia punya kemampuan, dia safar, taruhlah kita safar, sudah masuk kah? Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.